Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadhiro. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Saya mahasiswa PPJ dalam jabatan tahun 2022 batch 3 di UIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan new model pre-teaching materi Akidah Akhlak kelas 6 bab 5 dengan tema Jauhilah Akhlak Tercela dan subtema yaitu fasik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat semuanya ya. Oke, sebelumnya saya akan periksa dulu ya. Apakah semuanya sudah masuk kelas? Atau masih ada yang di luar? Bukhari Bu udah masuk Bu. Oh, Bukhari kenapa? Ketiduran lihat bola tadi malam. Iya, ya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Ya, Bu. ketua kelasnya silahkan pimpin doa sebelum belajar. Ayo, Mistari, silahkan dipimpin. Ya Bu. Mari kita berdoa, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah setelah kita membaca doa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, tak lupa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya hafal lagu Indonesia Raya? Hafal Bu. Oke, kita nyanyikan dulu ya sebentar. Anak-anak dimohon untuk berdiri dulu ya. Iya, Bu Guru. Ya Bu. Indonesia Raya.
Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, masih semangat semuanya? Semangat. Semangat, Bu. Masih semangat, Bu. Masih semangat. Semangat. Oke, kalau nanti saya bilang selamat pagi, berarti nanti tepuk tangan satu ya. Kalau saya Ya. bilang selamat siang, tepuk tangannya 2. Nah, Ya. kemudian selamat sore, berarti tepuk tangannya 3 kali. Ya, kalau selamat Ya, Bu. malam, berarti tepuk tangannya separuh. Jangan berbunyi. Oke, Segera siap anak-anak? tidur. Siap, Bu. Karena malam bangun tidur. Oke, kita coba ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya, benar sekali. Konsentrasinya luar biasa. Terima kasih. Baru ngopi nih, Bu. Belajar tidak boleh ngopi. Seminggu yang lalu kita sudah Bunyi belajar pembunuh. mengenai akhlak tercela, yaitu marah. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak ya dengan tanda-tanda orang yang marah itu bagaimana? Masih ingat atau belum? Masih, Bu. Tidak? Masih Ingat. Mukanya ingat. cemberut Kira-kira- terus, Bu. Iya, benar. Tandanya cemberut. Mukanya merah, Bu. Iya, mukanya merah. Ternyata anak-anak masih ingat semuanya. Ini tandanya tadi malam sudah belajar. Oke. Minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai pemarah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang fasik. Oke. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis makna sifat fasik dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan akibat atau bahaya dari sifat fasik dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat merumuskan cara menghindari sifat fasik dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan contoh cara menghindari sifat fasik dengan benar. Nah, kenapa materi ini penting pada pembelajaran akidah akhlak? Sebab materi ini adalah materi yang sangat memiliki peranan penting terhadap manusia. Karena kita harus menjauhi akhlak tercela, apalagi perbuatan fasik. Nah, kemudian Ananda, sebelum kita lebih lanjut pada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak nanti akan menyaksikan video animasi dan juga akan menyaksikan PowerPoint. Setelah itu, anak-anak mencatat apa saja yang dianggap penting pada video tersebut. Nah, setelah selesai nanti saya akan membagi 2 kelompok. Dan kalau sudah berkelompok artinya anak-anak harus berdiskusi. Nah, oke. Sebelum kita pelajari lebih lanjut lagi videonya, saya akan melihat sampai mana kemampuan anak-anak terhadap materi yang akan kita pelajari, ya. Hari ini saya membuat pretest anak-anak ya. Saya kirim melalui saya kirim lewat Google Form. Soalnya bentuk Google Form. Nanti anak-anak mengerjakannya di situ. Ini saya kirim lewat chat dan saya kirim juga di WA grup masing-masing ya. Nah, silakan dikerjakan ya.
Ya, Bu. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, ternyata pada materi ini tidak terlalu sulit dan banyak yang nilainya bagus-bagus. Nah, oke. Seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan melihat video, yaitu PowerPoint dan video animasi. Oke, sebentar ya. Silakan dilihat ya anak-anak videonya. Julip, bentar dulu ya. Kenapa lagi? Mampir counter bentar, beli paketan. Ada aja si Culap. Permisi, mau beli paketan. Udah, balik aja. Nggak ada orangnya. Mbak, beli pulsa. Bang, beli pulsa. Kayaknya orangnya sibuk di dalam nih. Kesempatan. Loh, itu kok masnya main masuk aja? Ada yang nggak beres nih. Apa ya? Uang? HP? Voucher? Aduh Culip, dia mau mencuri. Tenang aja, sekali dia balik badan, Culip yang ganteng ini siap menghadang. Hahaha. Kenapa ketawa? Mana ada orang ganteng matanya merah gitu. Yang ada serem tahu. Voucher aja deh, lumayan paketan gratis. Nggak sekalian tuh, HP sama uangnya bang. Janganlah, takut dosa dan dipenjara aku. Ah? Siapa kamu? Kita adalah penjaga hatimu. Kembalikan barangnya. Tolong bang, aku butuh paketan. Kalau butuh tinggal beli, kenapa mencuri? Sekali ini aja bang, cuma voucher internet 1 GB aja kok. Aku janji deh besok nggak akan mencuri lagi. Semua pencuri juga gitu awalnya, menganggap remeh barang curian. Tapi lama-kelamaan keasikan sampai berani jadi pembegal jalanan. Tutuplah matamu dan renungkan, bagaimana jika di akhirat tangan-tanganmu itu akan habis dipotong-potong. Tolong, jangan. Dan ketika sudah terpotong, tangan itu akan kembali lagi, lalu dipotong lagi, kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi. Udah, serem banget. Aku nggak jadi mencuri deh. Nah, gitu dong, cakep. Nah, anak-anak sudah melihat video tadi? Ya, Bu. Oke, kita lihat selanjutnya ini ya. Oke. Nah, setelah melihat video tadi, apa yang telah dilakukan orang tersebut kira-kira? Sedang apa? Dia mau mencuri, Bu. Iya, benar. Dia mau mencuri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah mencuri itu termasuk sikap fasik? Oh iya, Bu. Iya. Buatan dosa Dia itu, Bu. tahu, iya, dia tahu kalau mencuri itu dosa dan dipenjara, tapi tetap dia lakukan. Itu namanya fasik. Oke, kita akan membahas tentang fasik terlebih dahulu ya. Oke. Fasik secara bahasa adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Nah, secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Nah, kemudian seseorang dikatakan fasik jika ia sering melanggar aturan atau perintah Allah. Nah, contohnya, setelah mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, kemudian ia meninggalkannya, nah, orang tersebut tergolong berbuat apa? Fasik. Fasik. Nah, oleh karena itu, fasik merupakan bagian dari munafik, artinya membohongi diri sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa seorang muslim yang mengaku beriman tetapi banyak melakukan maksiat, maka ia tergolong orang yang fasik. Nah, dapat dikatakan Islam KTP.
anak-anak. Di KTP-nya mengaku Islam, beragama Islam, namun dia melanggar Perbuatannya. perintah-perintah Allah. Wah. Nah, ciri-ciri fasik. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan yang benar. Yang kedua, mengaku beragama Islam, akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Itu adalah ciri-ciri orang yang fasik. Nah, ini contoh perbuatan fasik. Yang pertama, melalaikan sholat. Yang kedua, meninggalkan kewajiban, puasa bulan Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Suka mengadu domba, benci dengan orang yang melaksanakan kewajiban atau perintah Allah. Nah, dalil larangan fasik ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 67. Yang mana bunyinya yang terakhir gini, innal munafiqina humul fasikun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian akibat atau bahaya fasik ada 3. Yang pertama, tidak dipercaya oleh manusia. Nah, salah satu ciri orang fasik adalah perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menyatakan sebagai orang Islam, tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Nah, orang seperti ini adalah tidak dipercaya oleh manusia. Nah, bahaya yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Nah, hati-hati. Orang yang fasik itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahaya yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang yang fasik. Oke, lanjut. Cara menghindari sifat fasik. Ada 3 tipsnya. Yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Nah, setiap hal yang terjadi senantiasa agar kita kembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat terhindar dari sifat fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Nah, setiap muslim hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam. Karena hal ini secara otomatis dapat menghindarkan diri dari fasik. Dan cara yang ketiga yaitu memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai bahaya fasik, betapa besar hukuman Allah kepada orang yang fasik, yaitu neraka jahanam. Nah, anak-anak, setelah kita tadi melihat video dan video animasi dan juga PowerPoint tadi, Bu Guru punya masalah nih yang harus dipecahkan. Tapi Bu Guru nggak bisa memecahkan sendiri. Butuh bantuan dari anak-anak semuanya, ya. Nah, saya yang mecahkan, Bu. Saya banting, Bu. Belum. Saya tampilkan masalahnya dulu ya. Oh. Bentar. Sudah kelihatan? Sudah nampak? Ya, sudah. Nah, ini adalah sebuah masalah. Ya, kita baca ya bersama-sama. Tabah, seorang muslim. Ia bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko bangunan.
Karena upahnya kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ia sering mengambil dan menjual barang dagangan tanpa sepengetahuan pemilik toko. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku Tabah? Apakah ia termasuk orang yang fasik? Jelaskan. Dan pertanyaan kedua, bagaimana solusi agar sikap Tabah tidak demikian? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, anak-anak akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama laki-laki dan kelompok kedua yaitu perempuan. Oke, Siap, Bu. Siap. silahkan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan ini. Oke, silahkan waktunya 15 menit. Kelompok 1 sudah selesai? Siap, sudah Bu. Oke, silakan dipresentasikan ke depan Siap. kelompok 1. Siap, ini dari kelompok 1, kelompok laki-laki yang tak laku-laku. Kapar tanah nggak pernah dijual, Pak. Yang pertama, perbuatan Tabah itu adalah perbuatan fasik karena dia sadar kalau mencuri itu dilarang. Terus yang kedua, solusinya Tabah berusaha mencari pekerjaan yang gajinya lebih besar, tapi pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Sebelum mendapat pekerjaan yang gajinya lebih besar dan halal, Tabah harus berhenti dari mencuri, bersabar dulu sampai menemukan pekerjaan yang lebih baik. Itu Bu, dari kelompok laki-laki yang tak laku-laku. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok kedua, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Saya, siap. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami setelah berembuk dengan teman-teman memecahkan masalah. Jawaban dari kelompok 2 yaitu 1. Sikap Tabah itu termasuk perbuatan fasik. Karena fasik itu adalah orang Islam yang secara sadar melanggar aturan Allah atau ajaran Allah. Sedangkan yang kedua, solusi yang harus dilakukan oleh Tabah adalah mencari pekerjaan yang lain yang upahnya lebih layak atau lebih besar dibandingkan menjadi pramuniaga di toko tersebut. Asalkan pekerjaan tersebut halal, dan solusi yang lain adalah Tabah jangan pernah mencuri lagi karena mencuri adalah perbuatan dosa. Begitu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita kasih aplaus yang meriah, Pak. Nah. Oke. Ya, dari solusi tadi dijelaskan dari kelompok pertama sama kelompok kedua, solusinya hampir sama ya. Mencari pekerjaan lain yang sekiranya upahnya itu lebih besar. Alhamdulillah pada diskusi tadi saya sudah mendengarkan dengan baik bahwa setiap kelompok sudah bekerja sama dengan baik. Mungkin anak-anak pada materi ini ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami atau sudah paham semuanya? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga materi ini bisa memahami anak-anak semuanya dan anak-anak bisa menghindari akhlak ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Nah, setelah apa ini? Setelah kita menyaksikan video dan kemudian menikmati film animasi dan juga kita sudah berdiskusi, bagaimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Menyenangkan sekali. Atau
Pengen coba lagi, Bu. ada saran atau bagaimana kritik dan sarannya kira-kira Bu, enaknya pembelajaran besok itu enaknya di pinggir pantai, Bu. Biar adem atau bagaimana? Ada yang mengkritik atau sarannya bagaimana? Sambil makan, Bu, biar Ambil santai. bermain, Bu. Oke, ya. Insya Allah besok pada pertemuan selanjutnya kita bisa belajar sambil bermain ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran kita tutup, siapa dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini? Jangan ada suara. Saya, Bu, Kelompok- Silakan, Mistari. dari kelompok laki-laki yang tak laku-laku. Ya, silakan berikan kesimpulannya pada pagi hari ini. Baik, Bu. Kita bekerja berapapun gajinya, yang penting halal. Yang kedua, apabila pekerjaan kita gajinya tidak mencukupi, kita berusaha mencari pekerjaan yang lain, yang penting halal. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa secara sadar, maka orang itu dikategorikan orang fasik, sifat yang harus kita jauhi. Mungkin itu, Bu, dari kelompok laki-laki, Bu. Iya, terima kasih kesimpulannya. Ada lagi yang menyimpulkan? Ya, saya sedikit menambahi ya dari kesimpulan anak-anak tadi. Nah, agar kita terhindar dari fasik, maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah dan jangan lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, dan fasik itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan yang senantiasa berperilaku menyimpang dari agama Islam. Nah, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum saya tutup, saya akan memberi tugas kembali, yang mana tugas ini harus dikerjakan secara individu ya. Nah, tugasnya berbentuk pilihan ganda. Nah, nanti anak-anak mengerjakannya lewat Google Form ya. Ini saya kirim lewat menu chat dan sudah saya kirim juga lewat WA grup juga. Nah, silakan anak-anak kerjakan ya. Oke. Ya, Bu. Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak coba silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu masih tetap akhlak tercela, yaitu tentang pilih kasih. Nah, oke. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat, Bu Nadira. Tampil dengan bagus. Alhamdulillah ya Allah, Pak.